saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengalaman bersama Allah. Manusia mengalami hidupnya sendiri dalam keterarahan kepada kepenuhan yang disebut Allah. Di situ setiap orang menyadari kehadiran Allah, bukan sebagai objek, melainkan sebagai jawaban terakhir bagi hidup sendiri. Keyakinan akan adanya Allah tidak lepas dari kehidupan manusia, maka kepercayaan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membawa pada kepercayaan, namun ada pula pengalaman-pengalaman lain yang tidak. Pengalaman yang membawa manusia percaya kepada Allah sebagai hakikat tertinggi adalah pengalaman religius. Macam-macam pengalaman religius yang dialami oleh manusia, yaitu antara lain: yang pertama, pengalaman eksistensial yang ada dalam dirinya, belum menyatakan hubungan secara langsung dengan Allah. Misalnya pengalaman-pengalaman profan, yaitu berhasil, gembira, gagal, sedih, tidak lulus, dan sebagainya. Yang kedua, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya mulai mengarah kepada Allah. Misalnya, pengalaman-pengalaman keterbatasan manusia, yaitu kelahiran, kehidupan, pengalaman keterbatasan manusia, yaitu kelahiran, kehidupan, kematian, penyakit, dan sebagainya. Yang ketiga, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Misalnya pengalaman kehidupan beragama, yaitu doa, meditasi, dan sebagainya. Bener-bener keyakinan gue ini dari gue pribadi dan dari hati ya. gue. Ya ini mungkin udah jalannya Tuhan gitu loh. Okay. Jadi di awalnya itu emang sebelumnya itu keluarga gue itu multi agama. Ada di satu kejadian gue waktu itu nginep lah di rumah teman gue. Oke. Ya nginep di rumah teman gue. Kebetulan dia ini pelayan gereja. Pelayan gereja. Ya gue nginep di dia. Waktu itu malam minggu, jadi minggunya kan biasa gereja kan. Oke. Gereja, jadi dia iseng lah ngajak. Besok ikut gua aja. Gua bilang, ikut mana nih? Ibadah. Oke. Gua pribadi nggak masalah dengan itu karena dari kecil gua sendiri pun terbesar dari keluarga yang multi agama dan multi agama, ya. Keluarga dari nyokap pun banyak yang Kristen. Kristen juga. Jadi kayak ke wihara pernah, ke gereja pernah. Jadi gua kayak ikut mereka ibadah. Ya, no problem lah ya, tidak ada masalah. No problem. Jadi, ya udah gue ikut aja tuh. Oke. Gue ikut. Di saat itu selesai ibadah, gue ngerasa kok gue dengerin khotbah ada yang ngena gitu. Oke. Ngerasa di hati gue tuh kayak kok gue denger khotbah ada yang dapet gitu di hati gue. Pas gue selesai ibadah, kayak ada yang dapet lah, ada yang kena ke hati gue. Nyaman lu. Belum nyaman. Belum nyaman. Kena doang. Kena doang, kayak ada yang tek gitu loh. Iya ya, gitu ya. Jadi kayak iya ya, bener ya gitu. Oke. Yang sebelumnya gue pribadi belum tentu orang lain kayak gue. Kalau gue denger ceramah nggak kena. Ceramah ini maksudnya ceramah saat gue agama Islam. Muslim ya. Oke. Gue pribadi ya. Iya. Jadi netizen tolong ya. Iya. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Bukan semuanya orang, belum tentu orang merasakan seperti ini. Ya ini gue pribadi yang gue rasain gitu loh. Di satu sisi udah tuh, ya udah biasa aja ibadah. Besok-besok ya udah nggak lagi kan. Oke. Ya udah di situ teman gue ya kayak ngajak lagi lah biasa. Gue nggak masalah ya saat gue lagi nginep di dia, gue ikut. Sampai di satu sisi gue ngerasain satu masa, satu titik itu gue ngerasa kalau minggu nggak gereja kayak ada yang kurang. Oke. Gue ngerasa di titik itu bro. Siap. Gue ngerasa di titik itu kayak, wah kalau minggu nggak gereja, kok kayak ada yang kurang gue. Ada yang kurang gitu ya, Kayak ada yang kurang dalam hidup gue gitu loh. Terus setelah gue ngalamin itu, yaudah gue ngalamin sampai akhirnya gue waktu itu masih Muslim kan. Di saat itu gue masih Muslim tapi gue gereja, jadi di saat itu apa ya? Dilema. Mungkin dilema, kegelisahan gue. Iman gue gelisah gitu kan. Kayak gereja iya, sholat iya. Sholat iya. Oh ini sebelumnya. Pasti kan maksudnya banyak nanti netizen yang bakal bilang, lu itu mungkin tidak sholat aja, lu tidak berdoa waktu lu Muslim, atau lu nggak taat waktu ibadah, gimana? Jadi, ya banyak. Pasti pertama orang pada bilang kayak gitu. Tapi kenyataannya pas gue Muslim, gue pun saat gue Muslim, gue tuh Muslim yang taat ibadah.
gitu loh. Lu menjalankan semuanya. Menjalankan semuanya kayak sholat 5 waktu, puasa, bahkan puasa sunnah pun Senin Kamis Lu lakuin? Gue lakuin. Oke. Terus kayak ngaji setelah sholat, Oke. segala macem gue lakuin gitu loh. Sampai ya gue ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Gue ngerasa gue harus tentuin, nggak bisa gue sholat iya, Ke gereja iya. Waduh, bingung gue. Tuhannya bingung nanti ini Nah. mau surga yang mana nih lo gitu. Padahal dalam gue mikir kan, wah gue berdoa 2 Tuhan nih. Iya. Oke. Iya terus. Jadi gue ngerasa di titik itu sampai akhirnya ceritanya itu gue saat ibadah kan biasa kalau gereja itu nyanyi ya puji-pujian, penyembahan gitu loh sebelum masuk ke firman Tuhan, ke khotbah. Oke. Nah saat puji-pujian itu, saat penyembahan, nggak tahu kenapa air mata gue keluar. Oke. Gue netesin air Lu mata. tersentuh. Iya, dan di situ gue berpikir, gue selama ini nggak pernah kayak gini saat ibadah. Oke. Gue doa serius pun, gue doa khusyuk pun saat dulu nggak pernah sampai keluar air mata. Tapi saat gue lagi menyembah Tuhan, gue puji-pujian sama Tuhan, gue ngeluarin air mata yang dimana kalau air mata itu gue tahan malah makin kejer gue, makin jadi air mata gue. Oke. Jadian situ, dan setelah itu gue dapat mimpi bro. Mimpi. Iya. Oke. Gue dapat gimana mimpi, tuh? jadi di mimpinya itu jiwa gue di antara Muslim dan Kristen. Mimpi lu di seperti Mimpi itu. gue situ, pokoknya Oke. kayak mimpinya ya abstrak gitu, tapi intinya itu kayak jiwa gue kayak lagi ditarik antara Muslim dan Kristen. Oke. Dan setelah gue dapat mimpi itu, gue dikasih sakit. Gue dikasih sakit selama 2 minggu, dan sakitnya juga yang ya bukan sakit yang biasa lah, kayak demamnya juga nggak demam biasa. Kayak misalnya kalau tipes kan paginya sehat, malamnya sakit. Oke. Nah gue kebalikannya. Lu kebalikannya. Paginya sampai sore sakit, malamnya malah sehat. Itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Setelah mimpi itu. Setelah dapat mimpi itu. Oke. Dan gue habis mimpi itu sakit selama 2 minggu. Pas sakit yang itu udah sembuh nih, tiba-tiba leher gue nggak bisa nengok bro. Oke. Leher gue nggak bisa nengok. Kebanyakan tidur kali lu. Kayaknya sih ya. Dulu zaman kuliah itu. Zaman kuliah. Oke, terus. Leher gue nggak bisa nengok. Buat nengok aja susah. Pas gue pegang di sini gue, di leher kiri itu ada benjolan. Oke. Itu selama 3 hari gue nggak bisa nengok. Oke. Akhirnya gue periksa ke dokter. Gue periksa ke dokter. Dan divonis sama dokter itu kelenjar getah bening dan harus operasi. What? Nah, Oke. dan saat itu juga gue akhirnya sharing sama adalah seorang ibarat kata koko rohani gue lah. Tokoh rohani lu. Koko rohani Pendeta gua gitu. di gereja ya. Oke. Pendeta. Dia cuma bilang kamu lagi dicoba, dan dia cuma bilang kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dan saat itu setelah gue telepon, gue sharing, udah malamnya gue berdoa, dan di doa itu pun gue nggak minta sembuh, gue nggak minta apa-apa, justru di situ gue nantang Tuhan bro. Nantangnya dalam hal apa nih? Keren banget lu nantang Tuhan Nah anjir. itu dia. Jadi gini loh, di situ pertama kalinya gue berdoa menurut Kristen, Oke. dan di situ gue berdoa, gue nggak minta kesembuhan, gue nggak minta apapun, gue cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau benar hidup dan Engkau benar ada, Oke. buat keraguan-raguanku hilang, tunjukin sesuatu. Oke. Di situ gue nggak ada minta kesembuhan, minta penyakit gue diangkat apapun, nggak ada. Minta cuma sebuah bukti kecil aja lah cuma ya. bilang, gue cuma pengen bukti loh, bukti Iya, nyata kalau emang bener Tuhan ada dan Tuhan hidup, Oke. tunjukin sesuatu gitu, tunjukin sesuatu biar keraguan-raguan gue hilang. Hilang. Oke. Nah, dan saat itu gue tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Dan setelah doa itu, biasanya kan kalau orang sakit kan tidur nggak nyaman ya. Iya. Kebangun. Oke. Di saat itu gue tidur bener-bener nyaman, bener-bener ya tidur kayak Tenang. biasa, tenang. Pas gue bangun bro, pas gue bangun, badan gue bener-bener kayak di refresh. Badan gue bener-bener kayak di refresh. Tiba-tiba leher gue bisa nengok, gue pegang, benjolan gue nggak ada. Hilang. Iya, karena kan Gitu. pilihannya sebenarnya cuma 2 kan, Iya. sama Buddha atau Islam gitu kan. Nah, dan gue di situ bilang sama nyokap, kalau misalkan
hati Yuan ada di Buddha, Mm-mm. gitu loh. Dari dulu pun pasti Yuan bakal ikut ke Buddha. Buddha. Karena dari kecil pun Yuan sering ikut kayak ya ibadah ke wihara segala macam. Dan gue bilang hati Yuan bukan di Buddha. Terus saat gue mutusin untuk diri gue dibaptis, gitu loh. Jadi Oke. saat gue mutusin diri gue untuk dibaptis, gue bener-bener udah nggak ada ragu-ragu lagi. Gue udah nggak ada yang apa ya kelabilan lagi, nggak ada kebingungan lagi. Di saat itu gue benar-benar yakin kalau Tuhan juru selamat gue, dan saat itu pun gue ya udah gue baca Alkitab. Dari situ pun gue dapet hikmat dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian, setelah manusia pertama memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan membawa konsekuensi bukan hanya rusaknya hubungan Allah dengan manusia, tetapi manusia dengan dirinya sendiri dan dengan alam atau dunia. Hal inilah yang menyebabkan mudah terjadi berbagai macam penyalahgunaan, adanya berbagai perpecahan dan penindasan di antara sesama manusia. Maka pertobatan dapat diartikan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan hubungan antar manusia tersebut. Penangkapan Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes, seperti yang diterangkan pada awal perikop, seakan mau membuktikan kesesatan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia, di mana kebaikan dan kebenaran sudah tidak lagi mendapat tempat. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar peringatan dan nasihat yang baik dari orang lain. Semua itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung karena dosa. Pesan yang kita dengar mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk meluruskan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar, mengembalikan manusia pada relnya untuk sampai pada hidup sejati.